Halo semuanya, selamat datang kembali. Buat yang menjalankan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget, tapi seringkali bikin bingung. Gimana sih caranya minum obat pas lagi puasa? Tujuannya simple, biar ibadah kita lancar, dan yang paling utama, kesehatan kita tetap terjaga. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat kayaknya ya. Pengennya sih puasa penuh, tapi di sisi lain ada obat rutin yang harus diminum. Jadi kepikiran, gimana ya caranya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tantangan yang umum banget dan sangat bisa diatasi kalau kita rencanakan dengan baik. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar, paling fundamental. Ada satu aturan emas yang, hukumnya wajib dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anggap aja ini fondasi, biar puasa kita aman dan juga berkah. Langkah pertama, dan ini tolong dicatat ya, sifatnya mutlak, selalu konsultasi sama dokter sebelum Anda mulai puasa. Jangan sekali-kali membuat keputusan sendiri. Dokter itu partner terbaik Anda untuk memastikan puasa Anda aman. Terus kenapa sih ini penting banget? Gini loh, saat kita puasa, mesin tubuh kita itu cara kerjanya jadi beda. Metabolisme berubah, terus yang namanya tekanan darah dan gula darah itu bisa naik turun. Nah, disinilah peran dokter jadi krusial banget. Mereka yang bisa mengevaluasi dan mungkin perlu menyesuaikan dosis obat Anda, biar semuanya tetap terkendali. Dan ngomongin konsultasi, ini jadi jauh lebih penting lagi kalau Anda punya kondisi-kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Sama halnya juga buat para lansia, ibu hamil, dan mereka yang punya gangguan ginjal atau hati. Buat Anda semua, lampu hijau dari dokter itu bukan lagi saran, tapi sebuah keharusan. Oke, anggap kita udah dapat lampu hijau dari dokter nih. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Kita bakal belajar bareng gimana caranya menyesuaikan jadwal minum obat kita dengan jam baru yang berlaku selama bulan Ramadan. Biasanya kan kita punya 24 jam penuh. Nah, pas puasa, jendela kita buat makan, minum, dan termasuk minum obat itu jadi sempit banget, cuma sekitar 10,5 jam. Waktunya ya dari pas buka puasa sampai waktu sahur. Inilah jam operasional baru kita selama sebulan ke depan. Kalau obat Anda dosisnya cuma 1 kali sehari, wah ini yang paling gampang diaturnya. Anda tinggal pilih mau diminum pas buka puasa atau pas sahur. Contohnya nih, obat kolesterol kan biasanya lebih bagus diminum malam, jadi ya minum aja pas buka puasa. Sebaliknya, ada obat hipertensi yang mungkin lebih baik diminum pagi, ya berarti diminumnya pas sahur. Kuncinya apa? Konsisten. Pilih satu waktu dan patuhi setiap hari. Gimana kalau dosisnya 2 kali sehari? Ini juga masih gampang banget. Dosis pertama diminum pas buka puasa, dan dosis yang kedua diminum pas sahur. Beres. Sangat mudah diingat kan? Nah, ini dia nih biasanya yang bikin pusing. Obat saya kan harusnya diminum 3 kali sehari. Gimana caranya di waktu yang sesempit itu? Ini pertanyaan yang bagus banget. Dan tenang, ada kok solusinya. Kuncinya gini, jangan cuma pasrah sama keadaan. Kita harus jadi pasien yang proaktif. Coba deh ngobrol sama dokter. Tanyakan, dok kira-kira ada nggak ya pilihan obat lain yang cara minumnya lebih simpel untuk bulan puasa? Biar kebayang, ini contohnya ya. Mungkin obat hipertensi Anda yang sekarang, kayak captopril, harus diminum beberapa kali sehari. Nah, dokter mungkin bisa menggantinya dengan yang kerjanya lebih panjang, contohnya lisinopril, jadi cukup diminum sekali sehari. Atau untuk diabetes, metformin biasa mungkin harus 3 kali, tapi ada loh versi sustained release atau SR yang cukup diminum sekali. Tapi ingat ya, semua penggantian ini wajib atas resep dan pertimbangan dokter, bukan keputusan kita sendiri. Tapi gimana kalau obatnya emang nggak bisa diganti? Tenang, jangan panik dulu. Tetap bisa diatur kok. Ini contoh jadwalnya. Dosis pertama pas buka puasa, dosis kedua sekitar jam 11 malam pas mau tidur, dan dosis ketiga pas sahur. Dengan begini, jarak antar dosisnya tetap terbagi dengan cukup baik. Oke, sekarang kita bahas bagian yang mungkin jadi kabar baik buat banyak orang, sekaligus meluruskan kesalahpahaman. Ternyata ada loh daftar obat yang dapat free pass, alias penggunaannya nggak bikin puasa kita batal. Jadi, apa aja tuh yang boleh? Prinsipnya gampang banget sebetulnya. Selama obatnya nggak ditelan dan nggak masuk ke saluran cerna, umumnya aman. Ini termasuk obat tetes mata atau telinga, salep kulit, plester, bahkan inhaler untuk asma. Suntikan untuk pengobatan juga boleh, bukan suntikan nutrisi ya. Obat kumur juga boleh asal ya jangan diminum ya. Jadi Anda bisa tenang pakai semua ini di siang hari. Dan sekarang kita sampai pada pesan yang paling penting, yang menjadi inti dari semua pembahasan kita hari ini. Kita harus selalu ingat, menjaga kesehatan yang udah dikasih Tuhan itu, ya bagian dari ibadah juga.
Dengan perencanaan yang matang, kita bisa kok beribadah dengan tenang dan aman. Tapi kalau memang kondisi nggak memungkinkan atau dokter tidak menyarankan, maka mendahulukan kesehatan adalah pilihan yang paling benar dan bijaksana. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Gimana Anda akan merencanakan puasa yang sehat dan penuh berkah tahun ini? Yuk mulai dengan langkah pertama. Buat janji dan bicara dengan dokter Anda. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai ketemu lagi.